Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TI 6C, Prodi Teknik Informatika, Politeknik Negeri Banjarmasin, kelompok 7 dengan anggota Adhika Reski Anafi, Muhammad Hairi, dan saya sendiri Nabila Fairuz. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal teknik penilaian dan evaluasi desain antarmuka pengguna. Presentasi ini diperuntukkan untuk ujian tengah semester kami dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang diajarkan oleh dosen kami yaitu Bapak Aulia Ahrian Syahidi. Next. Untuk hal-hal yang akan kami bahas hari ini adalah yang pertama yaitu ada review jurnal 1, dan kemudian review jurnal 2, dan yang terakhir evaluasi aplikasi. Langsung saja kita ke review jurnal 1. Next. Review jurnal 1 ada Mobile Augmented Reality Application with Multi-Interaction for Learning Solutions on the topic of Computer Network Device yang akan dibawakan oleh rekan saya bernama Muhammad Hairi. Kepada Muhammad Hairi, saya silakan. Ya, untuk jurnal 1 ini adalah jurnal dari dosen kami sendiri, yaitu Bapak Aulia Ahrian Syahidi, yang mana jurnalnya berjudul Mobile Augmented Reality Application with Multi-Interaction for Learning Solution on the topic of Computer Network Device, Effectiveness, Interface, and Experience Design. Oke, next. Aplikasi Mobile Augmented Reality atau VR sebagai solusi pembelajaran dalam inovasi menghadapi era pendidikan 5.0 untuk siswa SMK pada topik perangkat jaringan komputer. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan aplikasi berbasis teknologi VR dengan memaksimalkan seluruh interaksinya dalam proses pembelajaran tentang perangkat jaringan komputer agar siswa dapat mengetahui dan memahami fungsinya, kemudian melakukan penilaian user interface. Oke, next. Metodologi penelitian. Subjek penelitian ini adalah 30 siswa teknik jaringan komputer dari salah satu SMK di Banjarmasin. Sekolah tersebut dipilih karena memiliki persentase masalah yang dihadapi paling tinggi dan kebutuhan akan solusi media pembelajaran yang inovatif. Data dikumpulkan melalui proses tes oleh siswa. Awalnya siswa harus membuka aplikasi, memahami topik simulasi melalui IR dengan banyak interaksi. Setelah itu, siswa memilih tombol tes. Proses tes dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pre-test dan post-test. Proses penilaian UI dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan proses tes. Hasil evaluasi UI terhadap aplikasi IR Konde disajikan pada tabel di bawah ini. Penilaian UI yang pertama adalah seberapa besar kemungkinan Anda untuk merekomendasikan aplikasi media edukasi IR Konde kepada teman atau kolega Anda. Itu mendapatkan jumlah nilai sebesar 258 dengan rata-rata 8,60. Yang kedua adalah kualitas aplikasi media pendidikan IR Konde mendapatkan jumlah nilai 262 dengan rata-rata 8,73. Yang ketiga adalah IR Konde merespon tindakan atau perintah Anda dengan nilai 269 dan rata-rata 8,97. Yang keempat adalah ketersediaan dukungan pelanggan atau pengguna dengan nilai 268 dan rata-rata 8,93. Yang kelima adalah fitur-fitur yang terdapat pada IR Konde dengan nilai 270 dan rata-rata 9. Yang keenam adalah IR Konde keramahan pengguna dengan mendapatkan nilai 267 dan rata-rata 8,90. Yang ketujuh adalah pengetahuan pengguna tentang IR Konde mendapatkan nilai 267 dengan rata-rata 8,90. Yang kedelapan adalah semua aplikasi media pendidikan IR Konde mendapatkan nilai 266 dengan rata-rata 8,87. Yang kesembilan adalah seberapa sulitkah membaca tulisan di layar. Itu mendapatkan nilai 266 dengan rata-rata 8,87.
Dan yang ke-10 adalah apa pendapat Anda tentang pengaturan informasi di layar? Itu mendapatkan nilai 267 dengan rata-rata 8,90. Next. Untuk penilaian apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut, yang pertama, yang ke-11 adalah penggunaan istilah di seluruh halaman konsisten mendapatkan nilai 270 dan rata-rata 9. Yang ke-12 adalah meletakkan informasi di layar konsisten mendapatkan nilai 270 dengan rata-rata 9. Yang ke-13 adalah saran untuk masukan jelas mendapatkan nilai 267 dengan rata-rata 8,90. Yang ke-14 adalah aplikasi Airconde selalu menginformasikan perkembangan tindakan atau perintah mendapatkan nilai 263 dengan rata-rata 8,77. Yang ke-15 adalah pesan kesalahan sangat berguna mendapatkan nilai 269 dengan rata-rata 8,97. Untuk penilaian betapa sulitnya hal-hal di bawah ini, yang ke-16 adalah pelajari cara menggunakan aplikasi media pendidikan Airconde mendapatkan nilai 268 dengan rata-rata 8,93. Yang ke-17 adalah jelajahi fitur baru melalui proses coba-coba mendapatkan nilai 269 dengan rata-rata 8,97. Yang ke-18 adalah mengingat nama halaman dan perintah yang pernah digunakan sebelumnya mendapatkan nilai 264 dengan rata-rata 8,80. Yang ke-19 adalah untuk memahami pesan bantuan di layar, mendapatkan nilai 267 dengan rata-rata 8,90. Yang ke-20 adalah kemudahan penggunaan aplikasi media pendidikan di Airconde dengan nilai 269 dan rata-rata 8,97. Yang ke-21 adalah memperbaiki kesalahan Anda dengan mendapatkan nilai 266 dengan rata-rata 8,87. Oke, next. Untuk penilaian pada skala dari 0 hingga 9, 0 adalah angka yang terendah dan 9 adalah yang tertinggi. Beri peringkat berikut nih. Yang ke-22, kecepatan aplikasi media pendidikan di Airconde mendapatkan nilai 268,8,90 dengan nilai 268 dengan rata-rata 8,93. Yang ke-23 adalah keandalan aplikasi media pendidikan di Airconde mendapatkan nilai 268 dengan rata-rata 8,93. Yang ke-24 adalah konten berkualitas tersedia dalam aplikasi media pendidikan di Airconde mendapatkan nilai 268 dengan rata-rata 8,93. Yang ke-25 adalah perancangan antarmuka aplikasi media pendidikan di Airconde mendapatkan nilai 266 dengan rata-rata 8,87. Yang ke-26 adalah fitur aplikasi media pendidikan di Airconde mendapatkan nilai 267 dengan rata-rata 8,90. Yang ke-27 adalah semua aplikasi media pendidikan di Airconde mendapatkan nilai 265 dengan rata-rata 8,83. Yang ke-28 adalah seberapa sering Anda menggunakan aplikasi media pendidikan di Airconde mendapatkan nilai 255 dan rata-rata 8,50. Totalnya adalah mendapatkan nilai 249. Rata-ratanya 8,88. Persentase UI-nya adalah 98,70%. Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel di atas, terdapat 28 pertanyaan yang diajukan kepada 30 responden. Skor penuh adalah 270 dan rata-rata responden memilih skor 9. Hasil dengan skor rata-rata 8,88 dengan predikat sangat setuju bahwa aplikasi Airconde memiliki UI yang sangat baik dengan persentase 98,70%. Kesimpulannya, penggunaan Airconde telah diuji dengan hasil yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan nilai 67,41. Maka sangat setuju bahwa aplikasi tersebut telah mengadopsi UI dengan skor 98,70%. Aplikasi Airconde dipertimbangkan sangat menarik dalam hal desain interaksi dan membuat siswa bersemangat untuk belajar. Jadi sangat direkomendasikan sebagai solusi untuk menarik minat dan memberikan kemudahan dalam mempelajari perangkat jaringan komputer. Review jurnal kedua dengan judul Evaluasi dan Perancangan Antarmuka Pengguna Aplikasi On Demand Berbasis Mobile dengan Menerapkan Human Centered Design, Studi Kasus Mang Jack Indonesia,
akan dibahas oleh teman saya yang bernama Nafila Virus. Kepada Nafila Virus dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu aplikasi Mangjek. Aplikasi on demand itu memiliki banyak sekali, yang mana diantaranya ada seperti Gojek, Grab, Uber, Onjek, Ayojek, dan lain-lain. Nah, sedangkan aplikasi Mangjek ini merupakan salah satu layanan aplikasi on demand. Pihak manajemen salah satu aplikasi on demand yaitu di Palembang, yang mana merupakan manajemen aplikasi Mangjek ini, mereka menyadari betapa pentingnya kepuasan pengguna terhadap antarmuka aplikasi. Maka dari itu, penulis jurnal ini melakukan penelitian terhadap evaluasi dan perancangan antarmuka pengguna aplikasi on demand Mangjek Indonesia ini. Ya, next. Metode penelitian. Peneliti menggunakan instrumen berupa survei kepuasan. Sebelum memulai evaluasi, peneliti membagikan rancangan antarmuka yang sudah dibuat kepada responden untuk diuji coba layaknya aplikasi sungguhan. Dari hasil evaluasi, peneliti akan memperbaiki desain antarmuka yang mendapatkan kritik, saran, atau masukan dari responden, baik pengguna yang terlibat dalam proses perancangan maupun seorang ahli. Sesuai dengan siklus HCD, jika terdapat perbaikan yang mengharuskan untuk merubah konteks penggunaan, maka peneliti akan memperbaiki konteks penggunaan terlebih dahulu sebelum melakukan perbaikan pada desain antarmukanya. Next. Berikutnya adalah tabel unsur pertanyaan. Unsur pertanyaan ini adalah unsur pertanyaan yang mana yang digunakan dalam survei itu tadi. Nah, untuk evaluasi rancangan antarmuka itu dilakukan menggunakan instrumen survei kepuasan tadi, yang mana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pengguna akan mencoba prototipe layaknya aplikasi sungguhan. Hasil survei tahap 1 itu menunjukkan antarmuka masih terdapat 13 keluhan. Untuk antarmuka, setelah dilakukan survei tahap 1 tadi, antarmuka kembali dievaluasi pada tahap 2. Dan setelah evaluasi tahap 2, peneliti tidak mendapatkan evaluasi apapun. Sehingga pada evaluasi tahap 2 ini tidak diperlukan lagi adanya perbaikan. Jadi hanya sampai pada tahap 2 saja untuk evaluasinya. Dan berikutnya adalah unsur-unsur pertanyaan yang digunakan. Yang pertama, peneliti itu menggunakan 5 aspek dalam pertanyaannya. Yang pertama itu ada aspek tampilan aplikasi yang berisi ukuran dan jenis huruf, ukuran dan bentuk tombol, tata letak antarmuka, navigasi, informasi yang ditampilkan. Kemudian untuk aspek yang kedua adalah penggunaan bahasa, yang mana indikatornya informasi bahasa, pesan informasi yang muncul, dan yang aspek yang ketiga adalah pembelajaran, dengan indikator belajar mengoperasikan aplikasi dan perintah yang digunakan. Kemudian aspek yang keempat adalah bantuan online, dengan indikator jumlah bantuan yang diberikan, penjelasan tiap elemen, dan informasi yang diberikan. Kemudian aspek yang terakhir adalah tutorial online dengan indikator memahami pengoperasian aplikasi dan instruksi dalam tutorial. Next. Berikut ini adalah tabel hasil evaluasi kepuasan sebelum perbaikan antarmuka, yang mana ini sebagai detail penilaian evaluasi pada tahap 1, seperti yang kita lihat bersama di aspek yang pertama, yaitu tampilan aplikasi. Untuk ukuran dan jenis huruf itu mendapatkan nilai 3,25, ukuran dan bentuk tombol itu nilainya 3,48, tata letak antarmuka nilainya 3,90, navigasi nilainya 2,43, informasi yang ditampilkan dengan nilai 3,23, yang dirata-ratakan menjadi 3,26 dan kategori cukup.
Untuk aspek yang kedua adalah penggunaan bahasa dengan indikator informasi bahasa dengan nilai 3,76, pesan informasi yang muncul nilainya 3,74, dan dirata-ratakan menjadi 3,75 yang mana termasuk dalam kategori cukup. Berikutnya adalah aspek pembelajaran dengan indikator belajar mengoperasikan aplikasi dengan nilai 3,48. Kemudian perintah yang digunakan itu mendapat nilai 4,30 dan kemudian dirata-ratakan menjadi 3,89 yang termasuk dalam kategori cukup. Untuk aspek berikutnya, bantuan online, jumlah bantuan yang diberikan itu nilainya 1,87 dan penjelasan tiap elemen nilainya 1,93. Dan yang terakhir, informasi yang diberikan itu mendapat nilai 2,05, yang kemudian nilai-nilai tersebut dirata-ratakan menjadi 1,95 yang termasuk pada kategori buruk. Kemudian untuk aspek yang terakhir yaitu tutorial online dengan indikator memahami pengoperasian aplikasi itu mendapat nilai 1,46 dan instruksi dalam tutorial mendapat nilai 1,73 dengan rata-rata pada aspek tersebut 1,60 yang termasuk dalam kategori buruk. Next. Kemudian setelah didapatkannya hasil evaluasi tahap 1, maka peneliti kembali melakukan evaluasi tahap 2. Nah, di tabel 6 ini terdapat perbandingan hasil evaluasi kepuasan pengguna setelah diadakannya evaluasi tahap 2. Jadi untuk perbedaan sebelum dan sesudahnya, untuk aspek tampilan aplikasi itu mendapat nilai 3,26 sebelum perbaikan, dan setelah perbaikan mendapat nilai 6,63. Kemudian untuk aspek penggunaan bahasa, sebelum perbaikan itu nilainya 3,75, dan setelah perbaikan meningkat menjadi 5,67. Aspek yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum perbaikan mendapat nilai 3,89, dan setelah perbaikan mendapat nilai 5,36. Berikutnya aspek bantuan online. Sebelum mendapat perbaikan, itu nilainya 1,95, dan setelah perbaikan menjadi 4,71. Dan aspek yang terakhir, yaitu tutorial online, sebelum perbaikan mendapatkan nilai 1,60, dan setelah perbaikan meningkat menjadi 6,34. Dan berikutnya adalah diagram perbandingan hasil evaluasi kepuasan pengguna. Untuk yang abu-abu itu sebelum perbaikan, dan untuk yang kuning itu nilai sesudah perbaikan. Next. Berikut ini adalah hasil evaluasi yang didapatkan dari kedua tahap evaluasi yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk tampilan aplikasi mengalami peningkatan nilai sebesar 3,78 dari nilai 2,85 yang termasuk kategori cukup menjadi nilai 6,63 yang termasuk kategori sangat baik. Kemudian aspek penggunaan bahasa mengalami peningkatan nilai sebesar 2,13 dari nilai 3,54 yang termasuk kategori cukup menjadi nilai 5,67 yang termasuk kategori baik. Aspek pembelajaran mengalami peningkatan nilai sebesar 1,83 dari nilai 3,53 yang termasuk kategori cukup menjadi nilai 5,36 yang termasuk kategori baik. Kemudian aspek bantuan online mengalami peningkatan sebesar 2,85 dari nilai 1,86 yang termasuk kategori buruk menjadi nilai 4,71 yang termasuk kategori baik. Dan yang terakhir untuk aspek tutorial online mengalami peningkatan nilai sebesar 4,67 dari nilai 1,67 yang termasuk kategori buruk menjadi nilai 6,34 yang termasuk kategori sangat baik. Next.
Berikutnya adalah review aplikasi dengan nama aplikasi Pasar Wadai Online yang akan dipersembahkan oleh rekan saya, Adika Reski Anafi. Kepada Adika, saya persilakan. Masih di mute. Suara termute, Dik. Ya, kali ini kami akan mereview aplikasi yang mana aplikasi Pasar Wadai Online ini salah satu developernya berasal dari alumni mahasiswa Poliban. Untuk deskripsi aplikasi Pasar Wadai Online yang bekerja sama dengan Rajar Banjarmasin sebagai media partner ini bisa menjadi solusi media pemasaran makanan atau minuman saat bulan Ramadan dengan konsep direct sale. Anda cukup memasang iklan jualan secara gratis di aplikasi berbasis Android itu dan secara otomatis terhubung langsung dengan calon pembeli. Untuk aplikasi ini sudah tersedia di Play Store. Dan ini adalah tampilan UI dari aplikasi Pasar Wadai Online. Yang pertama ada tampilan halaman awal, yaitu tampilan ini pada saat pertama kali Anda mendownload aplikasi maka akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini pada halaman awal. Dan yang kedua ada halaman beranda. Untuk halaman beranda pada saat setelah Anda mendownload, setelah Anda masuk ke aplikasinya maka akan disuguhkan dengan halaman beranda yang seperti di gambar ini. Yaitu terdapat ada fitur pencarian makanan, terdapat fitur makanan yang favorit. Di situ juga terdapat ada gambar-gambar makanannya juga. Dan juga di situ kita bisa menambahkan jualan kita untuk dimasukkan di aplikasi ini. Dan yang ketiga ada halaman register akun. Untuk halaman ini pada saat Anda ingin menambahkan jualan Anda di aplikasi ini, maka Anda harus memiliki sebuah akun, yang mana ini adalah halaman register akun. Di sana Anda harus mengisi nama lengkap, nomor handphone, dan ada password, dan juga untuk mengkonfirmasi password. Setelah Anda melakukan register akun, maka di halaman akun ini adalah halaman akun yang sudah kalian buat, yaitu seperti ini. Ada nama Anda bisa juga membuka warung, yaitu maksud membuka warung itu menambahkan jualan Anda di aplikasi ini. Di halaman akun ini ada beberapa fitur, yaitu bisa edit profil, ganti password, ada deskripsi aplikasi, bisa juga keluar dari aplikasi ini. Di sini juga terdapat halaman order makanan, di mana yang kalian tahu, kalian pasti pernah menggunakan aplikasi Grab atau Gojek, maka seperti inilah tampilannya, mirip-mirip seperti aplikasi itu. Yang mana di sini terdapat gambar makanannya, ada harganya, ada jarak dan juga tempat si penjual makanan, dan Anda juga bisa menchat si penjual makanan. Dan juga di sini ada halaman daftar makanan favorit. Maksud halaman daftar makanan favorit ini yaitu Anda bisa menandai makanan mana saja yang menjadi favorit Anda, entah itu makanan ayam atau minum-minuman. Maka di sana nanti ada tombol berbentuk hati atau berbentuk love. Setelah Anda klik, maka akan masuk otomatis ke halaman daftar makanan favorit ini. Oke, dan ini sedikit penilaian dari kami mengenai UI dari aplikasi Pasar Wadai Online ini. Yang pertama, apakah aplikasi dapat digunakan user dengan baik saat pertama kali menggunakan? Maka kami memberi nilai dengan nilai 7,80. Dan yang kedua, apakah menu atau fitur yang digunakan dapat dipahami oleh user? Kami memberi nilai 80. Yang ketiga, apakah perpaduan antara warna dan teks sudah cukup bagus? Dengan nilai juga 80. Apakah peletakan informasi yang ditampilkan oleh di layar konsisten
Kami memberi nilai 7,8. Apakah pemilihan bahasa yang ditampilkan dalam aplikasi mudah dipahami? Kami memberi nilai 8,5. Yang keenam, apakah pesan informasi yang muncul dapat dipahami oleh user? Kami memberikan nilai 8. Yang ketujuh, apakah perintah-perintah yang digunakan sudah cukup bagus? Kami memberi nilai 8,2. Yang kedelapan, apakah tulisan di layar dapat dimengerti oleh pengguna? Kami memberi nilai 8. Kesembilan, apakah aplikasi sudah cukup responsif? Kami memberi nilai 7. Yang ke-10, apakah pemilihan icon pada aplikasi dapat dimengerti oleh user? Kami memberi nilai 7. Yang ke-11, apakah kecepatan aplikasi sudah bagus? Kami memberi nilai 8,1. Yang ke-12, apakah keandalan aplikasi sudah bagus? Kami memberi nilai 8. Apakah aplikasi ramah digunakan untuk user yang baru pertama kali menggunakan aplikasi tersebut? Kami memberi nilai 7. Dan yang terakhir, apakah aplikasi tersebut nyaman digunakan? Kami memberi nilai 8. Dari semua nilai yang kami berikan, totalnya yaitu sebanyak 109,4 dengan nilai rata-ratanya 7,81. Berdasarkan penilaian kami tentang aplikasi pasar wadai online ini, pada bagian user interface mendapatkan nilai total 109,4 dengan rata-rata 7,81. Kami cukup puas dengan desain aplikasi tersebut, terutama pada bagian bahasa, perintah-perintah yang digunakan, dan kecepatan aplikasi tersebut. Saya kembalikan kepada Nabila, Pak Yus. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Salah hilapnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.